di sini saya akan membahas rangkuman materi mengenai konsep dasar profesi dan kompetensi profesi keguruan. Nah, apa itu profesi? Profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat profesi. Yang pertama, panggilan hidup sepenuh waktu. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, autonomi, dan bertanggung jawab. Nah, menurut Syarifuddin Nurdin, syarat profesi yang pertama itu harus memiliki suatu keahlian yang khusus dan diambil dari sebagai pemenuhan panggilan hidup. Nah, profesi kependidikan yang pertama itu ada kepala sekolah, administrasi pendidikan, pengawas, guru, dosen, tenaga laboran, dan teknisi serta tenaga kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya kompetensi profesi keguruan. Nah, karakteristik kompetensi guru yang pertama, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Nah, standar kompetensi guru yang pertama itu ada mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, kemudian melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, dan yang terakhir, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Nah, proyek pembinaan pendidikan guru atau P3G merumuskan 10 kemampuan dasar bagi seorang guru. Yang pertama, menguasai bahan, kemudian mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, kemudian menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan yang terakhir memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keputusan pengajaran. Nah, kompetensi kepribadian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10, dijelaskan kompetensi guru meliputi yang pertama kompetensi pedagogis, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas rangkuman mengenai profesi bidang ketetalaksanaan dan juga profesi bimbingan dan konseling. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, yaitu saya akan membahas apa sih profesi bidang ketetalaksanaan dan juga profesi bimbingan dan konseling. Kemudian juga apa sih tanggung jawab dari profesi-profesi ini, dan apakah mereka memiliki kode etik atau tidak. Yang pertama yaitu bidang ketetalaksanaan. Nah, bidang ketetalaksanaan mencakup profesi yang berfokus pada pengelolaan administrasi, contohnya surat menyurat, perorganisasian, tata kelola, dan berbagai organisasi ataupun instansi. Berikut merupakan contoh-contoh profesi dari bidang ketetalaksanaan ini. Contoh yang pertama misalnya staf administrasi di sekolah, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik atau guru itu sendiri, kemudian administrator keuangan, dan juga konsultan pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu profesi bimbingan dan konseling. Apa sih profesi bimbingan dan konseling? Yaitu merupakan proses interaksi antara konselor dan juga konseli. Konselor yaitu adalah yang memberi bimbingan itu sendiri, kemudian konseli merupakan klien yang memerlukan atau mendapatkan bimbingan dari konselor itu sendiri. Kemudian apa sih tugas-tugas dari profesi bimbingan konseling ini?
Yang pertama yaitu memberikan layanan pribadi, layanan preventif, layanan kuratif, dan juga meningkatkan kesejahteraan psikologis, yaitu memberikan layanan pada saat sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan setelah masalah itu terjadi kepada konseli itu sendiri. Apa sih kode-kode etik untuk profesi ini? Yang pertama yaitu adalah prinsip kerahasiaan. Ini hal yang paling penting karena apapun masalah yang dihadapi oleh klien itu merupakan suatu rahasia bagi konselor itu sendiri. Kemudian juga tanggung jawab terhadap hasil. Kenapa ini penting? Karena dari pertama mengajukan layanan, kemudian konsultasi, dan kemudian menghadapi berbagai masalah, hasil akhir adalah hal yang paling penting bagi konselor itu sendiri. Baik, sekian rangkuman dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosti. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman tentang profesi di bidang kepala sekolah dan profesi pengawas sekolah. Nah, masuk pada materi yang pertama itu profesi di bidang kepala sekolah. Nah, profesi di bidang kepala sekolah adalah bidang pekerjaan yang menuntut pengusaha kompetensi kepemimpinan, kependidikan untuk menciptakan dan mengelola lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab profesi di bidang kepala sekolah. Yang pertama itu ada sebagai pemimpin leader, yang kedua itu sebagai administrator, yang ketiga itu sebagai supervisor, dan yang keempat itu sebagai pengumpulan atau liaison. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas sebagai kepala sekolah. Yang pertama itu sebagai tanggung jawab sebagai akademik, yang kedua itu tanggung jawab sebagai manajerial, yang ketiga itu sebagai tanggung jawab sebagai sosial, dan yang keempat itu ada sebagai etika dan profesional. Nah, syarat ketentuan profesi di bidang kepala sekolah, yang pertama itu syarat menjadi kepala sekolah, yang kedua itu syarat khusus, dan yang ketiga itu ketentuan profesi kepala sekolah. Nah, di sini ada kode etik profesi kepala sekolah. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap pendidikan atau peserta didik. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab terhadap orang tua dan masyarakat. Nah, di sini ada tata tertib profesi kepala sekolah. Yang pertama itu untuk mengetahui peraturan dan kebijakan. Yang selanjutnya itu memimpin dan dengan menggunakan profesionalisme, dan yang selanjutnya itu ada mengembangkan kepala sekolah. Nah, peraturan profesi sebagai kepala sekolah di sini ada dua. Yang pertama itu dasar hukum, dan yang kedua itu sebagai hak dan kewajiban. Nah, hubungan di sini pada poin selanjutnya itu ada hubungan profesi kepala sekolah dengan profesi lainnya. Nah, yang pertama itu sebagai guru, dan yang kedua itu wali kelas. Yang ketiga ada karyawan dan staf administrasi. Yang keempat ada pengawas pendidikan. Yang kelima itu ada orang tua siswa, dan yang selanjutnya itu ada pemerintah dan dinas pendidikan. Nah, yang terakhir itu kementerian sekolah. Nah, yang kedua itu materi tentang profesi pengawas sekolah. Nah, dilihat dari segi bahasa atau pengawas sekolah terdiri dari dua kata, yaitu pengawas dan sekolah. Nah, pengawas adalah orang yang melakukan pengawasan atau pengamatan dengan melihat secara langsung atau tidak langsung, sedangkan sekolah adalah lembaga atau tempat diselenggaranya kegiatan belajar mengajar, sehingga pengawas sekolah dapat diartikan sebagai orang yang mengamati kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran yang ada di tempat tersebut. Nah, poin selanjutnya itu kompetensi pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah memiliki kompetensi sebagai supervisor akademik, manajerial, sosial, kepribadian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas pokok sebagai pengawas sekolah. Nah, di sini ada melakukan supervisi, membina kepala sekolah dan guru. Nah, untuk membantu kurikulum serta menyusun laporan evaluasi. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dan peran pengawas sekolah. Nah, sebagai supervisor atau evaluator, konsultan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, baik, sekian ringkasan materi dari saya. Halo teman-teman,
Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari profesi dan pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab dari supervisor klinis. Nah, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan adalah pencarian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan suatu nafkah. Nah, selanjutnya ada profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Supervisor klinis merupakan salah satu komponen vital dalam sistem pendidikan kesehatan, bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa atau tenaga kesehatan memperoleh pemahaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan praktik klinis. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab dari supervisor klinis. Yang pertama ada pembimbing dan pengawas. Yang kedua ada pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada pengalaman kerja, keterampilan dan kompetensi, pelatihan dan pengembangan profesional. Baik, sekian rangkuman dari saya. See you, dadah. Saya Noviana. Di sini saya akan merangkum materi tentang profesi supervisi pembelajaran. Supervisi diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, memotivasi, serta menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesi secara efektif. Supervisi pembelajaran diartikan sebagai usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir, serta menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individu maupun kelompok, agar lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pembelajaran. Tujuan supervisi pembelajaran yang pertama yaitu membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar. Yang ketiga, membantu guru menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Keempat, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, membantu guru menggunakan alat-alat, metode, dan model mengajar. Selanjutnya, fungsi supervisi pembelajaran. Fungsinya yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru-guru maupun staf. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Kelima, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. Dan yang terakhir, menganalisis situasi belajar mengajar ke setiap anggota staf. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah prinsip ilmiah dengan unsur-unsur. Yang pertama sistematis, yang kedua objektif, dan yang ketiga menggunakan alat. Prinsip yang kedua yaitu demokratis. Prinsip yang ketiga kooperatif dan atau kemitraan. Dan prinsip yang terakhir konstruktif dan kreatif, di mana membina inisiatif staf atau guru serta mendorong aktif menciptakan suasana agar setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Lanjut pada tugas-tugas supervisor pembelajaran. Tugas yang pertama adalah pengembangan kurikulum. Tugas kedua adalah pengorganisasian pengajaran. Tugas yang ketiga, pengadaan staf. Tugas yang keempat, penyediaan fasilitas. Tugas yang kelima, penyediaan bahan-bahan. Tugas keenam, penyusunan penataan pendidikan. Tugas ketujuh, pemberian orientasi anggota-anggota staf.
Tugas ke-8 berkaitan dengan pelayanan murid khusus. Tugas yang ke-9, pengembangan hubungan masyarakat. Dan tugas yang terakhir adalah penilaian pengajaran. Proses kepemimpinan dalam supervisi. Yang pertama ada penilaian, yang kedua ada penentuan prioritas, yang ketiga ada penyusunan desain, yang keempat pengalokasian sumber-sumber, dan yang terakhir pengorganisasian. Selanjutnya, kompetensi pengawas pendidikan terbagi menjadi 9 aspek. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan. Yang ketiga, pengadaan staf pengajar. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran. Yang kelima, pelayanan murid. Yang keenam, penyusunan penataan dan pelatihan pendidikan. Sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.